Selamat pagi, selamat siang, Bapak-bapak dan Ibu semuanya. Apa kabarnya? Baik, terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, terima kasih lagi kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena Engkau telah beserta dengan kami hingga saat ini. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman Tuhan, ajari kami supaya kami dapat memahami isi dari firman-Mu ini Tuhan. Dan juga Tuhan, kami dapat menyampaikan firman-Mu ini dengan dan baik ya Tuhan, dan sehingga orang yang mendengarnya dapat memahaminya dengan baik. Kiranya Engkaulah beserta dengan kami dan suruhlah Roh Kudus-Mu Tuhan, agar beserta dengan kami dalam penyampaian kami. Terpujilah namamu, demi nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nas kita diambil dari Efesus 4, ayat 25 sampai 32. Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Demikian bunyinya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarnya dan memeliharanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perikop hari ini sangat baik buat kita, buat para profesional maupun para pemimpin perusahaan. Nah, ini saya coba melihat dari Efesus 4 ayat 25 sampai 32 ini adalah bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang memiliki etos kerja yang baik. Nah, apakah saudara dan ibu sebagai seorang profesional maupun pemimpin perusahaan di dalam melaksanakan pekerjaannya memiliki etos kerja yang baik? Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti biasa, saya coba membuat suatu contoh, di mana contoh ini adalah bagaimana seorang pemimpin yang memiliki etos kerja yang baik. Dan ini juga sebenarnya sangat berhubungan dengan firman Tuhan, yaitu di ayat 28 ini, yaitu orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membahagiakan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, ini penting sekali buat bapak-bapak dan ibu semua, para profesional maupun para pemimpin perusahaan. Yaitu saya ngambil contoh namanya David Green. Nah, David Green ini adalah seorang pendiri dan juga CEO dari Hobby Lobby. Nah, David Green adalah seorang pengusaha Kristen yang mendirikan Hobby Lobby, yaitu sebuah perusahaan retail seni dan kerajinan terbesar di Amerika Serikat. Green dikenal sebagai pemimpin yang sangat religius dan menerapkan prinsip-prinsip Alkitab dalam menjalankan perusahaannya.
Dan juga Green sering mengaitkan keberhasilan perusahaannya dengan penerapan etos kerja Kristen. Dia percaya bahwa bekerja dengan keras dan jujur adalah perwujudan dari iman Kristen. Nah, Green di sini juga memastikan bahwa Hobby Lobby menghormati prinsip-prinsip kekristenan seperti menutup toko pada hari Minggu untuk menghormati hari Sabat. Nah, ketika kita lihat di sini tadi di Efesus 4 ayat 28 disebutkan bahwa seseorang harus bekerja keras, yaitu melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, yaitu agar kita memiliki sesuatu untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Green menjalankan perusahaan dengan etos kerja yang tidak hanya fokus pada keuntungan, tapi juga pada tanggung jawab sosial dan amal sesuai dengan ajarannya. Nah, kita akan melihat di sini siapa sih David Green itu sendiri. Nah, David Green itu lahir pada 13 November 1941, yaitu di sebuah kota kecil di Oklahoma, Amerika Serikat. Ia dibesarkan dalam sebuah keluarga Kristen yang taat. Ayahnya adalah seorang pendeta di Church of God, sebuah denominasi Kristen yang konservatif, dan keluarganya hidup sederhana. Green sering mengingat bahwa bagaimana kehidupan keluarga yang dipenuhi dengan nilai-nilai kekristenan ini membentuk pandangan dan etos kerjanya. Dalam memulai karirnya, Green memulai karirnya di dunia retail pada usia yang sangat muda, yaitu bekerja di sebuah toko barang-barang diskon. Dan pengalaman ini memberinya wawasan tentang industri retail dan bagaimana cara mengelola bisnis dengan efisien. Nah, pada tahun 1970-an, setelah beberapa tahun bekerja di berbagai posisi di industri retail, Green memutuskan untuk memulai bisnis sendiri. Nah, pada tahun 1972, dengan pinjaman sebesar $600, Green bersama istrinya Barbara memulai usaha kecil menjual bingkai gambar buatan tangan di ruang tamu rumah mereka. Nah, usahanya berkembang pesat dan tidak lama kemudian Green membuka toko pertama bernama Hobby Lobby di Oklahoma City. Nah, dalam beberapa dekade berikutnya, Hobby Lobby berkembang menjadi jaringan retail besar dengan ratusan toko di seluruh Amerika Serikat yang menawarkan berbagai macam produk seni dan kerajinan. Bagaimana dia pengaruh keyakinan Kristen dalam bisnis ini? Kita di sini bahwa David Green secara terbuka mengakui bahwa keyakinan Kristen yang kuat sangat mempengaruhi cara dia menjalankan bisnis. Green percaya bahwa segala sesuatu yang dia lakukan, termasuk bisnisnya, adalah bagian dari panggilan rohaninya. Dia menerapkan prinsip-prinsip Alkitab dalam setiap bisnis, aspek bisnisnya, mulai dari cara memperlakukan karyawan hingga kebijakan perusahaan. Nah, salah satu kebijakan yang mencolok adalah keputusan untuk menutup semua toko Hobby Lobby pada hari Minggu. Nah, meskipun itu adalah salah satu hari belanja tersibuk dalam seminggu, namun Green melakukan ini untuk memastikan bahwa karyawannya memiliki waktu untuk beristirahat dan beribadah dan sesuai dengan prinsip sahabat pada agama Kristen. Dan juga dia seorang filantropi dan pengaruh sosial, yaitu adalah di sini Green juga dikenal sebagai seorang filantropis. Dia dan keluarganya telah menyumbangkan jutaan dolar untuk berbagai organisasi Kristen dan proyek amal. Green percaya bahwa kekayaan yang dia peroleh adalah titipan dari Tuhan. Dan dia memiliki tanggung jawab untuk menggunakan kekayaan itu untuk tujuan-tujuan yang baik. Nah, pada tahun 2014, Green dan keluarganya memenangkan kasus di Mahkamah Agung Amerika Serikat yang terkenal dengan Brewer. Kasus ini berkaitan dengan keberatan agama terhadap mandat
kontrasepsi dalam Undang-Undang Perlindungan Pasien dan Perawatan Terjangkau, itu Affordable Care Act, yaitu keputusan pengadilan yang memenangkan hobi lobby menegaskan hak perusahaan milik keluarga untuk menolak menyediakan kontrasepsi tertentu kepada karyawan berdasarkan keyakinan agama. Nah juga David Green dianggap sebagai contoh seorang pengusaha yang sukses yang tetap setia pada prinsip-prinsip keyakinannya. Dia adalah salah satu pemimpin bisnis yang percaya bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tapi juga dari dampak positif yang diberikan kepada masyarakat dan kepatuhan pada nilai-nilai moral. Di dalam bukunya yang berjudul Give It, Giving It All Away, Giving It All Away, and Getting It All Back Again. Nah, Green berbicara tentang filosofi hidup dan bisnisnya, serta pentingnya memberi kembali kepada masyarakat sebagai bagian integral dan dari keberhasilan seseorang. Nah, kesuksesan David Green dan hobi lobby menunjukkan bahwa etos kerja Kristen dapat menjadi dasar yang kuat untuk menjalankan bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan etis. Nah, kita dari David Green ini kita mempelajari prinsip-prinsip tentang kepemimpinannya. Kita bisa pelajari sini ada 6. Satu adalah integritas dan etika dalam bisnis. Green percaya bahwa integritas adalah fondasi dari segala hal, terutama dalam bisnis. Ia selalu menekankan pentingnya menjalankan bisnis dengan jujur dan etis tanpa kompromi. Green menganggap bahwa menjalankan bisnis dengan integritas bukan hanya soal kepatuhan hukum, tapi juga soal mempertahankan standar moral yang tinggi. Dalam penerapannya di hobi lobby, ini terlihat dalam komitmen Green untuk selalu memenuhi janji kepada karyawan, pelanggan, dan juga mitra bisnisnya. Nah, keputusan untuk menutup toko pada hari Minggu, meskipun secara finansial tidak menguntungkan, adalah contoh bagaimana integritasnya terhadap prinsip-prinsip agama diterapkan dalam bisnis. Nah, hal yang kedua yang kita pelajari adalah kerja keras sebagai wujud iman. Nah, Green sering mengaitkan kesuksesannya dengan etos kerja yang tinggi. Baginya, kerja keras adalah bagian dari tanggung jawab rohani seperti yang disarankan dalam Efesus 4 ayat 28. Ia percaya bahwa Tuhan memberkati usaha yang dilakukan dengan kerja keras dan dedikasi. Dalam penerapannya, etos kerja ini ditanamkan di seluruh organisasi hobi lobby, di mana karyawan didorong untuk bekerja dengan penuh semangat dan dedikasi. Green sendiri memberi contoh dengan selalu terlibat aktif dalam berbagai aspek bisnis, yaitu menunjukkan bahwa kerja keras tidak hanya diharapkan dari karyawan, tetapi juga dari pemimpin. Nah, hal yang ketiga yang kita pelajari adalah kepedulian terhadap karyawan. Green mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus peduli terhadap kesejahteraan karyawan mereka. Nah, melihat mereka bukan hanya sebagai pekerja, tapi sebagai individu yang berharga. Prinsip ini didasari oleh keyakinan bahwa semua manusia memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan. Nah, salah satu cara Green menerapkan ajaran ini adalah dengan menawarkan upah yang kompetitif dan manfaat yang baik bagi karyawannya. Dia juga menutup toko pada hari Minggu untuk memastikan bahwa karyawan memiliki waktu untuk istirahat dan beribadah. Nah, pendekatan ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi sangat penting bagi Green. Nah, prinsip keempat adalah memberi kembali kepada masyarakat. Nah, Green percaya bahwa kekayaan dan keberhasilan harus digunakan untuk memberi kembali kepada masyarakat dan mendukung pekerjaan amal.
Ini merupakan bagian dari tanggung jawab spiritual dan moral seorang pengusaha Kristen. Dalam penerapannya, David Green dan keluarganya telah menyumbangkan miliaran dolar untuk berbagai organisasi amal dan proyek Kristen, termasuk pembelian dan pelestarian manuskrip Alkitab kuno. Mereka juga mendukung berbagai inisiatif pendidikan dan kesehatan, menunjukkan komitmen mereka terhadap filantropi. Prinsip kelima yang kita pelajari adalah mengutamakan keluarga. Di sini kita bisa melihat bahwa Green sangat menghargai pentingnya keluarga, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam menjalankan bisnis. Dia percaya bahwa perusahaan keluarga dapat menjadi model yang kuat untuk bisnis yang berkelanjutan dan beretika. Nah, dalam penerapannya, keluarga Green sangat terlibat dalam operasional hobi lobby. Dan dia menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai keluarga dalam bisnis. Keputusan-keputusan besar seringkali diambil setelah berdiskusi dengan anggota keluarga, menunjukkan bahwa bagi Green, bisnis adalah perpanjangan dari nilai-nilai keluarga yang ia junjung tinggi. Prinsip keenam adalah mengutamakan prinsip agama dalam keputusan bisnis. Di sini kita bisa melihat bagaimana Green mengajarkan bahwa prinsip-prinsip agama harus menjadi panduan utama dalam pengambilan keputusan bisnis. Dia percaya bahwa kesuksesan sejati datang ketika keputusan bisnis selaras dengan ajaran Alkitab. Dalam penerapannya, contoh terkenal dari penerapan ajaran ini adalah kasus Barwell versus Hobby Lobby, di mana Green memutuskan untuk menentang mandat pemerintah yang bertentangan dengan keyakinan agamanya. Keputusan ini tidak hanya memperkuat prinsip-prinsip perusahaan, tetapi juga memengaruhi kebijakan publik di Amerika Serikat. Nah, sebagai dasar buat Green yang beberapa ayat Alkitab yang sering diikuti atau diacu oleh Green yang dianggap menjadi inspirasi dalam kepemimpinannya, kita bisa melihat di sini tadi di Efesus 4 ayat 28 ini mengatakan tadi, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ayat ini mendorong kerja keras, integritas, dan kemurahan hati. Prinsip-prinsip yang sangat dijunjung oleh David Green dalam kepemimpinannya. Green percaya bahwa bekerja keras bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tapi juga untuk memberi kembali kepada masyarakat. Dia juga mengutip Matius 6 ayat 33, mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini menggarisbawahi prioritas dalam hidup, di mana Green percaya bahwa menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, termasuk dalam bisnis, akan membawa berkat dan kesuksesan. Dia berusaha menjalankan perusahaannya sesuai dengan prinsip ini, percaya bahwa kesuksesan finansial akan mengikuti ketika tujuan rohani terjaga. Juga dia diambil dari Lukas 12 ayat 48. Dia mengatakan demikian. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Ayat ini sering dihubungkan dengan tanggung jawab yang menyertai kekayaan dan kekuasaan. Green menganggap kekayaan yang diperolehnya sebagai titipan dari Tuhan yang harus dikelola dengan bijaksana dan bertanggung jawab, termasuk dalam bentuk filantropi dan juga kontribusi sosial.
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita tadi mengetahui bagaimana seorang David Green yang dalam prinsipnya yang etos kerja yang baik. Nah, kita juga bisa melihat di sini bagaimana dia diambil dari terinspirasi dari Efesus ini, Efesus 4:28 ini. Nah, kita tahu bahwa kitab Efesus ini adalah salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Nah, surat ini tentu memiliki tujuan untuk menguatkan iman jemaat dan memberikan pedoman hidup sebagai orang Kristen yang sejati. Nah, dalam konteksnya ya, di sini bahwa kita tahu bahwa Efesus adalah kota besar dan pusat perdagangan di Asia Kecil. Nah, sekarang itu namanya Turki. Kota ini dikenal karena keberagaman budaya dan keagamaan, termasuk penyembahan kepada Dewi Artemis. Jemaat di Efesus menghadapi tantangan besar untuk hidup kudus di tengah-tengah lingkungan yang penuh dengan penyembahan berhala dan kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Kita tahu bahwa di sini eh, surat Efesus ini ditulis Rasul Paulus itu sekitar 60 sampai 6 tahun 60 sampai 62 Masehi ketika ia sedang berada di dalam penjara di Roma. Nah, surat ini ditujukan kepada jemaat di Efesus dan juga didistribusikan ke gereja-gereja sekitarnya. Nah, kita tahu bahwa Efesus tadi adalah sebuah kota penting di Asia Kecil yang sekarang disebut Turki itu terkenal sebagai pusat perdagangan dan keagamaan. Nah, kenapa dia menulis surat ini? Paulus menulis surat ini yaitu adalah tujuannya untuk memperkuat dan menginstruksikan jemaat di Efesus dalam iman Kristen mereka. Nah, bagian besar dari surat ini membahas tentang identitas Kristen dan bagaimana orang percaya harus hidup dalam kesatuan dan kekudusan sebagai tubuh Kristus. Nah, di Efesus 4 ayat 25 sampai 32 ini khususnya berfokus pada etika Kristen dan perilaku yang sesuai dengan kehidupan baru Kristen, Kristus. Nah, kita bisa mempelajari bagaimana sih ayat Efesus 4 ayat 25 sampai 32 ini. Nah, kita bisa lihat dari ayat 25 yaitu kebenaran dan kejujuran. Yaitu di mana di sini sebutkan bahwa dalam masyarakat Efesus kejujuran bukanlah nilai yang selalu dijunjung tinggi. Paulus menekankan pentingnya kejujuran di antara jemaat karena mereka adalah salah satu tubuh dalam Kristus. Kebohongan merusak kepercayaan dan kesatuan. Juga Paulus menasihati jemaat untuk meninggalkan kebiasaan berbohong dan berbicara dengan jujur. Nah, kejujuran merupakan dasar dari hubungan yang sehat dan harmonis dalam komunitas Kristen. Nah, di ayat 26 sampai 27 kita bisa melihat di sini adalah bagaimana mengelola kemarahan. Nah, kemarahan yang tidak terkendali dapat menyebabkan dosa dan perpecahan. Seperti disebutkan tadi, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam marahmu dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, tentu ini ketika itu adalah di Efesus seperti di banyak tempat lain konflik interpersonal bisa mengancam persatuan jemaat. Tentu di sini kita mempelajari bagaimana Paulus tidak melarang marah, tapi menekankan bahwa kemarahan harus dikelola dengan baik agar tidak mengarah pada dosa. Ini mencerminkan pentingnya rekonsiliasi dan menyelesaikan konflik dengan cepat. Nah, ayat 28 kita bisa lihat sini adalah mencuri dan bekerja. Ayat 28 ini adalah pekerjaan adalah bagian penting dari kehidupan sosial di Efesus. Namun ada yang mungkin tergoda untuk mencuri karena kemiskinan atau alasan lain. Seperti disebutkan, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, di sini Paulus mendorong perubahan total dalam hidup jemaat dari mencuri menjadi bekerja keras. Bekerja
tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Nah, di ayat 9 ini kita sebut sebagai perkataan yang membangun. Di mana ucapan-ucapan dan kata-kata memiliki kekuatan besar dalam membangun atau merusak komunitas. Sebutkan di situ, janganlah ada perkataan kotor dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini di sini tentu Paulus menasihati agar perkataan yang keluar dari mulut jemaat adalah perkataan yang membangun dan memberikan berkat bagi pendengar. Ini penting untuk memelihara hubungan yang sehat dalam komunitas. Nah, di ayat 30 ini kita bisa melihat adalah tidak mendukakan Roh Kudus. Nah, kehidupan Kristen yang dipimpin oleh Roh Kudus, tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus dapat mendukakan Roh Kudus. Seperti disebutkan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dan tentu ini Paulus mengingatkan bahwa Roh Kudus telah memateraikan orang percaya, menandai mereka sebagai milik Allah. Hidup mereka hanya mencerminkan hal ini dengan baik, tidak mendukakan Roh Kudus melalui tindakan dan sikap yang tidak sesuai. Dari 31 sampai 32, kita di sini judulnya adalah menghilangkan kepahitan dan mengasihi. Di mana hubungan antara pribadi dan pribadi yang buruk dapat menghancurkan komunitas. Disebutkan situ bahwa segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengasihi sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dan ini bagaimana Paulus menekankan untuk membuang semua bentuk negatif seperti kepahitan dan kemarahan, dan sebaliknya mengembangkan sikap ramah, penuh kasih, dan saling mengampuni. Teladan pengampunan Allah dalam Kristus menjadi dasar bagi jemaat untuk saling mengampuni. Lalu bagaimana kita bisa mempelajari bapak-bapak sebagai seorang profesional maupun seorang pemimpin perusahaan melihat Efesus 4 ayat 25 sampai 32 ini, ya ada beberapa hal yang kita bisa lihat di sini adalah integritas dan kejujuran. Di mana di dalam dunia bisnis, kejujuran adalah dasar dari kepercayaan. Bapak sebagai seorang profesional maupun seorang pimpinan yang mempraktekkan integritas akan membangun reputasi yang baik dan hubungan yang kuat dengan karyawan, klien, dan mitra bisnis. Juga pengendalian diri dan manajemen emosi. Itu kita lihat di ayat 25 sampai 27, yaitu kemampuan mengendalikan emosi, khususnya kemarahan, adalah keterampilan penting bagi kepemimpinan yang efektif. Pemimpin yang bisa mengelola emosinya dengan baik akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif. Juga kita pelajari sini adalah kerja keras dan etos kerja, yaitu di ayat 28. Kerja keras dan dedikasi merupakan nilai-nilai yang dihargai di dunia profesional. Pemimpin yang bekerja keras tidak hanya memberi contoh yang baik, tapi juga mendorong etos kerja yang kuat di antara tim bapak dan ibu. Hal lainnya juga adalah mengenai di ayat 29, komunikasi yang membangun. Nah, komunikasi yang efektif dan positif sangat penting dalam manajemen. Kata-kata yang membangun dan memberikan dorongan akan meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Nah, di ayat 30 sampai 31 kita bisa lihat adalah etika dan moral, yaitu menghindari tindakan tidak etis dan mendukakan hati nurani adalah kunci untuk mempertahankan integritas moral. Pemimpin yang berpegang teguh pada prinsip etika akan dihormati dan dipercaya oleh bawahannya. Hal lainnya adalah kepedulian dan pengampunan, yaitu ayat 32, yaitu kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan dan kemampuan untuk mengampuni kesalahan adalah ciri-ciri pemimpin yang empatik.
Pemimpin yang peduli akan membangun budaya perusahaan yang inklusif dan suportif. Lalu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, poin-poin apa yang dapat kita pelajari lagi tadi di sini, di Efesus 4 ayat 25 sampai 32 ini adalah kita akan melihat di sini saya coba fokuskan adalah bagaimana seorang pemimpin yang memiliki etos kerja yang baik. Nah, etos kerja yang baik, kita bisa ngambil tadi di Efesus 4 ayat 28. Yaitu mengatakan begini, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana ayat ini yang ditulis, yaitu ayat ini dimulai dengan perintah untuk berhenti mencuri. Ini menunjukkan transformasi moral yang diharapkan dari orang-orang yang telah menjadi pengikut Kristus. Dalam konteks gereja mula-mula, mencuri mungkin tidak hanya berarti mengambil barang milik orang lain, tapi juga bisa mencakup berbagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi. Nah, pesan ini menekankan bahwa iman Kristen menuntut perubahan nyata dalam perilaku, tidak hanya dalam bentuk aspek spiritual, tapi juga untuk dalam tindakan sehari-hari. Nah, dari sini juga di ayat 28 ini kita mempelajari bekerja keras dan pekerjaan yang baik, yaitu setelah memerintahkan untuk berhenti mencuri, Paulus memberikan arahan positif, yaitu bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangan sendiri. Ini menunjukkan pentingnya kerja keras dan produktivitas dalam kehidupan Kristen. Kerja keras di sini tidak hanya berfokus pada upaya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tapi juga mencakup aspek moral dan sosial yang lebih luas. Ini berarti bahwa bekerja adalah cara untuk berkontribusi secara positif kepada masyarakat dan untuk memuliakan Tuhan melalui pekerjaan yang dilakukan. Juga kita bisa melihat di sini tujuan sosial dan dari pekerjaannya itu tujuan akhir dari yang perintah ini adalah agar orang yang bekerja keras dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ini mencerminkan prinsip solidaritas dan kemurahan hati yang menjadi dasar dari ajaran sosial Kristen. Pekerjaan bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk membantu orang lain. Ini menyoroti pentingnya peran komunitas dalam iman Kristen, di mana kesejahteraan satu anggota komunitas terkait dengan kesejahteraan semua anggota. Lalu apalagi yang kita bisa melihat di sini di ayat 28 ini, kita bisa pelajari lebih detail lagi, itulah kerja keras dan kedermawaan. Nah, orang yang sebelumnya mencuri harus berhenti dan mulai bekerja keras, yaitu menghasilkan sesuatu yang baik dan berbagi dengan yang membutuhkan. Di mana etos kerja yang kuat dan semangat berbagi adalah kunci keberhasilan profesional. Pemimpin harus mendorong timnya untuk bekerja dengan tekun dan peduli terhadap kesejahteraan rekan kerja dan komunitas. Juga di ayat 28 ini kita mempelajari etos kerja yang baik. Seperti yang disebutkan bahwa etos kerja yang baik mendorong profesional untuk berusaha dengan giat dan berkontribusi positif, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk komunitas yang lebih luas. Juga kita melihat di sini etos kerja dan kesejahteraan sosial. Seperti disebutkan, jangan mencuri, tapi bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik. Nah, di sini kita diajarkan bagaimana bahwa Bapak sebagai seorang profesional maupun seorang pemimpin harus memiliki komitmen untuk bekerja keras dan berkontribusi positif serta membantu orang lain yang membutuhkan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau kita sebut dengan CSR. Kita juga mempelajari di sini yaitulah hindari pencurian dan bersikap produktif. Nah, kita diajarkan di sini bahwa
pentingnya integritas dan etika kerja dalam organisasi, dan juga mendorong sikap proaktif dan bekerja keras untuk kesejahteraan bersama. Dan di sini juga kita pelajari di ayat 28 ini, bekerja keras dan berbagi. Artinya juga bahwa bapak-bapak seorang pemimpin harus memberikan teladan dalam bekerja keras dan menginspirasi tim untuk melakukan hal yang sama. Selain itu, bapak-bapak dan ibu juga harus menunjukkan kepedulian dan berbagi hasil dengan orang-orang yang membutuhkannya. Nah, dia 28 ini juga kita diajari bagaimana bekerja dengan jujur. Artinya disebutkan tadi tidak mencuri tapi bekerja keras dan berbagi dengan orang yang membutuhkan. Artinya bahwa integritas dalam pekerjaan dan tanggung jawab sosial adalah nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi. Nah, sebagai ayat pendukung di kita di sini kita bisa melihat di 2 Tesalonika 3 ayat 10 mengatakan demikian. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Dan juga kita diajarkan di sini di Kolose 3 ayat 22 sampai 24 mengatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ini memberikan yang terbaik dalam pekerjaan. Mengingat bahwa pekerjaan itu adalah untuk Tuhan, tidak untuk manusia. Lalu Bapak-Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah tadi mempelajari bagaimana kita melihat seorang pemimpin yang memiliki etos kerja yang baik. Nah, bagaimana kita supaya memiliki hal tersebut? Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Yaitu adalah pertama melakukan pelatihan dan pengembangan. Yaitu adakan sesi pelatihan tentang komunikasi efektif, manajemen emosi, dan juga etos kerja. Hal yang kedua, Bapak-Bapak bisa melakukan kebijakan perusahaan. Buat kebijakan yang mendukung kejujuran, integritas, dan penyelesaian konflik. Juga yang ketiga, pengawasan dan evaluasi, yaitu pantau perilaku dan kinerja karyawan secara berkala untuk memastikan penerapan nilai-nilai ini. Juga kita di bagian langkah berikutnya adalah kepemimpinan dengan teladan. Nah, sebagai pemimpin perusahaan, bapak-bapak dan ibu harus menjadi teladan dalam menerapkan prinsip-prinsip ini. Langkah kelima adalah program sosial. Dorong karyawan untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan amal sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan perusahaan. Nah, langkah keenam adalah lingkungan kerja positif, yaitu ciptakan budaya kerja yang positif, mendukung dan saling menghormati. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengan ini kita bisa menerapkan nilai-nilai nilai-nilai dari Efesus 4 ayat 25 sampai 32 di tempat kerja kita, yaitu menciptakan lingkungan yang lebih etis, produktif, dan harmonis. Dengan integritas, pengendalian diri, kerja keras, komunikasi positif, dan sikap saling menghormati, bahwa Bapak sebagai seorang profesional dan seorang pemimpin perusahaan dapat membangun organisasi yang tidak hanya sukses secara bisnis, tapi juga bermakna secara sosial. Stay profesional. Amin. Ya Tuhanlah Bapa, kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, karena kami telah mendengarkan firman-Mu ini. Ya Allah Bapa, kami tahu Tuhan, bahwa kami masih kurang dalam pekerjaan kami Tuhan, tapi kami yakin ya Tuhan, dengan etos kerja yang kami miliki ya Tuhan, sehingga kami bisa bekerja dengan baik, dan juga Bapak-Bapak profesional dan juga para pimpinan ya Tuhan, yang ada di sana ya Tuhan, dapat melakukan etos kerja sehingga organisasinya atau perusahaannya bisa berkembang dengan baik. Ya Tuhanlah Bapa, terpujilah namamu di dalam nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.